proses demokrasi dan tidak melakukan yang namanya golput, akan lebih kuat ke depannya dengan MOU dengan KPU ini, sehingga kita lebih masif lagi, lebih terstruktur lagi dalam proses sosialisasi. Anak-anak khususnya yang sudah punya hak pilih itu menyadari pentingnya menyalurkan hak pilihnya, itu akan belajar lebih jauh tentang politik juga, sehingga menjadi senang, menjadi suka, yang kemudian teman pemilih Probolinggo, alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dalam giat Bromo Podcast. Hadir di tengah kita narasumber yang sangat luar biasa. Di kesibukan beliau berkenan hadir di podcast Probolinggo. Beliau adalah Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Probolinggo, yang saya yakin beliau sangat padat kegiatan dan jadwal. Segudang pengalaman berkenan hadir berbagi kepada teman pemilih Probolinggo. Saya sampaikan pengalaman beliau yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kemenak Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, pernah menjadi Ketua PCNO Kabupaten Kota Probolinggo di tahun 2019-2024, betul Pak ya? Betul. Ya, dan yang terakhir beliau juga saat ini menjabat sebagai Khotib Suriah NU Kota Probolinggo. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Samsur, MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Hadir di tengah-tengah kita dalam giat podcast Probolinggo. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Bapak, ini kami dari KPU ingin mendapat masukan terutama kepada pemilih Probolinggo. Bagaimana kemarin kan KPU sudah bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Probolinggo, Bapak ya. Mungkin ada tindak lanjut dari Kemenak atau mungkin ada program-program dari Kemenak kepada KPU, kepada pemilih di Probolinggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami terima kasih telah diundang di podcast KPU Kabupaten Probolinggo yang luar biasa. Kegiatan ini untuk ikut edukasi masyarakat kita terkait dengan perpolitikan, yang mana di dalamnya KPU adalah peran penting dan strategis untuk menyadarkan masyarakat kita. Alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo telah melakukan sebuah kesepahaman MOU dengan KPU Kabupaten Probolinggo untuk kemudian masyarakat kita, khususnya anak-anak didik, para murid kami yang ada di madrasah di tingkat aliyah khususnya dan juga sanawiyah, mulai dapat edukasi dalam rangka penyadaran pentingnya dalam peran serta politik ke depan ketika memang mereka sudah punya hak pilih. Jadi langkah-langkah selanjutnya kami sudah komunikasi, koordinasi untuk melakukan lebih konkret implementasi dari MOU itu, agar kemudian nanti dari jajaran KPU, Bapak Ketua dan Komisioner serta jajaran bisa hadir di lembaga kami di Madrasah Aliyah Kabupaten Probolinggo dalam momentum-momentum yang memang tepat, apalagi di antara ke depan kegiatan kita adalah penerimaan siswa baru, kemudian ada orientasi siswa baru, dan kemudian momentum-momentum yang lain. Jadi kami sudah komunikasi dengan menjadwal scheduling lebih konkret nanti dari lembaga satu ke yang lain, kita bersama-sama, utamanya dari KPU Kabupaten Probolinggo, yang tentu kita sangat harapkan memberikan edukasi pada anak, penyadaran, pemahaman tentang aspirasi politik yang perlu dilakukan ke depannya untuk mendukung negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang bagus dengan pemimpin yang amanah, tanggung jawab, dan tentu membanggakan dan menjadi harapan kita bersama. Itu Bapak. Ya, terkait dengan langkah konkret Bapak, mungkin sebelum
adanya MOU KPU dengan Kemenak, mungkin yang sudah dilakukan Kemenak kepada lembaga-lembaga di bawah naungan Kemenak dalam proses meningkatkan partisipasi pemilih kepada pemilih pemula terutama di lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenak, mungkin ada bisa diceritakan? Ya, baik, bahwa kami punya lembaga madrasah yang cukup banyak, utamanya tingkat aliyah yang 135 kurang lebih di Kabupaten Probolinggo, yang negeri ada 2, dan kemudian ada yang berbasis yayasan. Memang dalam rangka proses-proses perpolitikan pemilu utamanya, kami terus menyampaikan kepada kepala madrasah dan teman-teman guru melalui pengawas madrasah juga, agar kemudian anak-anak kita yang sudah punya hak suara, agar kemudian menyampaikan hak suaranya itu untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan tidak melakukan yang namanya golput, tidak memilih. Tentu itu yang kami sampaikan kepada kepala madrasah, lalu pengawas dan penyuluh agama kita yang ada di Kabupaten Probolinggo juga, sehingga kemudian partisipasi masyarakat kita terus bisa membanggakan, apalagi banyak pemilih pemula tentunya setelah mereka lulus dari madrasah aliyah. Itu yang sudah kami lakukan. Nah, kemudian akan lebih kuat ke depannya dengan MOU dengan KPU ini, sehingga kita lebih masif lagi, lebih terstruktur lagi dalam proses sosialisasi dan edukasi kepada anak didik kita yang ada di madrasah khususnya. Itu Bapak. Upaya peningkatan partisipasi pemilih. Ya, itu yang kita harapkan, target kita agar ada peningkatan partisipasi pemilih dengan kesadaran dan mereka memahami bahwa suaranya itu sangat menentukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan, baik di level regional, daerah, regional dan nasional apalagi. Dan mereka yang harus terus menjadi pendukung dalam proses politik ini. Karena memang kita negara demokrasi yang harus berperan aktif dan berperan serta dalam proses demokrasi itu, Pak Anggi. Betul. Mohon Bapak, terkait dengan ini Bapak, sebagai lembaga Kementerian Agama itu kan lembaga induk yang menaungi lembaga pendidikan agama yang ada di Probolinggo. Mungkin kiat-kiat apa yang dilakukan oleh Kemenak dalam mengantisipasi seandainya waktu pelaksanaan pemilu itu terjadi pelanggaran-pelanggaran kampanye di lembaga-lembaga pendidikan, supaya tidak terjadi konflik-konflik yang sekiranya tidak perlu. Iya, kami menyampaikan bahwa kita lembaga pendidikan yang memang tetap asas netralitas itu harus dibangun, jadi komitmen kita bersama, maka tidak boleh terlibat dalam politik-politik praktis dalam proses demokrasi itu. Kami terus menyampaikan itu, dan juga ke depan tentu kita lebih kuatkan lagi dengan surat edaran dari Kementerian Agama kepada jajaran madrasah dan termasuk lembaga-lembaga kami yang ada di bawah Kemenak, termasuk di KUA, utamanya ASN, memastikan jangan sampai terlibat dalam politik praktis, karena memang itu menjadi sebuah pelanggaran kode etik ASN kalau melakukan di sana, dan tentu akan ada sanksi-sanksi yang melekat di dalamnya. Jadi terus kami sampaikan kepada teman-teman, karena kita sudah menjadi aparatur sipil negara yang juga tidak boleh dalam politik praktis, tapi tetap harus mendukung demokrasi, menyalurkan aspirasi politik kita secara individual. Tidak boleh berjamaah, apalagi sampai mendukung pada si A, B, C, tidak boleh kita, karena itu tadi harus netral. Termasuk pencegahan isu-isu hoak, isu-isu sara. Pencegahan sara, hoak juga kami sampaikan. Teman-teman yang ada di garda terdepan seperti penyuluh, kepala KUA harus melihat perkembangan yang ada di masyarakat, yang sekiranya nanti adalah Bekamplen, kemudian hoak dan sara itu, tentu harus aktif untuk menyampaikan dan mengedukasi masyarakat agar terlalu jauh
hanyut pada isu-isu yang akan membuat perpecahan dan tidak kondusifnya dalam proses demokrasi yang ada. Itu yang kami sampaikan, Bapak Anggi. Itu tadi teman pemilih yang disampaikan oleh Bapak Samsur terkait dengan beberapa penjelasan yang peningkatan proses partisipasi masyarakat di lembaga di bawah naungan Kementerian Agama. Ada sudah informasi yang sangat detail, dan itu mudah-mudahan menambah keyakinan pemilih untuk menggunakan hak pilih dalam meningkatkan proses demokrasi terutama di Kabupaten Probolinggo. Pak, mohon maaf ada tambahan pertanyaan ini Pak, terkait dengan lembaga di Probolinggo ini kan banyak lembaga-lembaga pesantren, lembaga-lembaga madrasah yang sangat luar biasa, kota santri di Probolinggo ini. Mungkin ada semacam edukasi yang sudah dilakukan dari Kemenak atau titik tekan yang sudah dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi di lembaga pendidikan madrasah maupun di pesantren begitu. Ya, betul. Jadi kami terus menyampaikan kepada forum-forum stakeholder kami itu di pesantren dengan Pokja, kemudian ketemu dengan tokoh pesantren juga, agar para santri dan siswa yang ada di madrasah itu ketika memang sudah waktunya untuk berpartisipasi dalam demokrasi yang real, menyalurkan hak suaranya itu kita dorong dan kita sadarkan jangan sampai mereka tidak mengikuti di situ, karena satu suara itu sangat penting untuk menentukan arah demokrasi dan kebijakan pimpinan ke depan bagi bangsa Indonesia. Dan mereka paham tentang itu, tentu ada semangat tersendiri untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang penerapan demokrasinya yang ada di Indonesia ini. Jadi terus kami melangkah dan mensosialisasikan hal-hal penting itu kepada stakeholder kami, para tokoh agama, melalui penyuluh juga, melalui kepala KUA dan kepala-kepala sekolah, kepala madrasah khususnya, untuk menjadarkan anak-anak kita. Apalagi di masa-masa memang sudah masa-masa demokrasi itu kita terlibat bersama-sama memproses dan sampai pelaksanaannya itu. Itu Bapak Anggi. Jadi mungkin terima kasih Bapak yang sudah disampaikan. Itu bagian dari kiat-kiat yang sudah disampaikan Mbak Samsur selaku dari Kepala Kantor Kementerian Agama Probolinggo yang menaungi pesantren maupun madrasah-madrasah yang ada di Probolinggo. Sangat luar biasa memang di Probolinggo ini Pak, pesantren-pesantren. Mungkin ada untuk di naungan Kementerian Agama Pak, ini ada yang kan otomatis ada yang ASN juga, yang mereka kan juga bagian dari santri di pesantren, dari santri, dari guru ini. Takdim mereka juga kan beliau ke para santri, para kiai, para ini. Mungkin ada tambahan motivasi Bapak terkait dengan apa atau himbauan apa kepada para ASN, namun juga menjadi bagian dari santri. Iya, tentu ASN kami yang juga orang-orang yang sudah terdidik dan terpelajar itu tetap bagaimana pikiran dari dirinya itu harus menjadi yang terbaik, walaupun memang nanti akan ikut pada guru masing-masing. Yang terpenting lagi jangan sampai kemudian karena sudah ASN jangan terlibat dalam proses kampanye, proses politik praktis, itu jangan sampai, karena kita harus menjaga kode etik netralitas sebagai ASN. Nah, walaupun pada dirinya, hati dan pikirannya sudah punya pilihan, apalagi memang punya guru, punya kiai yang menjadi kiblat dan barometer untuk bagaimana melangkah ikut aktif dalam demokrasi ini. Tapi jangan sampai dalam politik praktis, pastikan dirinya jangan terlibat dan jangan mau dipengaruhi oleh siapapun, karena sudah punya baju sebagai ASN gitu Bapak. Gitu. Tambahan satu lagi Bapak, kalau terkait dengan bagaimana di Kementerian Agama membangun komunikasi di lintas agama mungkin yang ada di Probolinggo atau
lintas kepercayaan, mungkin kini kan ada banyak suku Iya. atau gimana begitu. Betul, Bapak, bahwa kami di Kementerian Agama sudah menginisiasi yang juga didukung oleh kepala daerah, pemerintah daerah, kemudian ada forum kerukunan umat beragama. Jadi ketika kami memberikan edukasi dan sosialisasi, kita juga bersinergi dengan FKUB itu untuk kemudian ketemu dengan tokoh-tokoh lintas agama, pemuda lintas agama, yang kemudian diantara yang kita harapkan adalah memang menjaga kondusivitas kehidupan berbangsa menegara dalam perpolitikan, dalam demokrasi itu, sehingga sama-sama kemudian menyadarkan umatnya masing-masing agar tetap rukun, sejuk, kondusif, karena ini bagian dari proses yang ada di negara kita, tapi jangan sampai terbawa dalam sebuah emosional, apalagi sampai ada permusuhan yang sangat tidak kita inginkan. Kembalinya ke masyarakat Probolinggo. Masyarakat Probolinggo. Jadi, dan jangan sampai kemudian juga politik-politik demokrasi SARA itu jangan sampai terjadi lah. Karena di Probolinggo juga banyak umat-umat lintas agama yang juga ada, termasuk Hindu, Kristen, Islam juga lengkap di Probolinggo ini. Tapi alhamdulillah selama ini kita kondusif karena tokohnya juga sama menjaga, dan kita bersinergi komunikasi terus kita bangun baik langsung maupun secara persuasif virtual, kita berkomunikasi dengan bagian-bagian itu, Bapak. Itu yang kita lakukan selama ini. Ya, teman pemilih, mudah-mudahan tersedianya forum lintas agama di Kabupaten Probolinggo ini melalui lembaga tersebut bisa menyampaikan kepada publik bahwa mereka dengan kesadaran ini tetap bisa menjaga kondusivitas Kabupaten Probolinggo tentunya, Pak, ya. Betul. Dan meyakinkan kepada umatnya bahwa pemilu itu sangat penting untuk menyalurkan hak pilihnya kepada negara, mungkin untuk menjaga demokrasi di Probolinggo ini. Iya, betul sekali. Pak Samsur, mungkin ada masukan atau kepada KPU maupun kepada pemilih Probolinggo supaya kiat-kiat untuk hadir atau masukan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk lebih baik dari yang sudah dilaksanakan. Mungkin ada masukan, Pak Samsur? Baik, dengan saudara-saudara kami di KPU, mari terus kita bangun silaturahim, koordinasi, sinergi yang lebih kuat lagi agar sama-sama melangkah baik dalam rangka mensukseskan proses demokrasi di Indonesia. Tentu ada Kementerian Agama dan juga ada lembaga-lembaga yang lain untuk meringankan tugas juga, sehingga kami hadir sebagai tanggung jawab moral bagaimana demokrasi dan anak-anak khususnya yang sudah punya hak pilih itu menyadari pentingnya menyalurkan hak pilihnya dalam konstelasi politik demokrasi yang ada di Indonesia. Dan maka yang terpenting mari kita terus bangun komunikasi sinergi di antara kita. Kemudian kepada masyarakat memang terus hadir dirinya bahwa kita harus terlibat langsung, artinya dalam proses demokrasi itu untuk hak suara kita itu jangan sampai merasa tidak penting untuk kita melakukannya. Maka ini yang saya harapkan, mari kita tingkatkan semuanya agar demokrasi yang ada di Indonesia ini betul-betul demokrasi yang membanggakan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, karena memang maksimal dan kuantitas yang menjadi bagian pemilih itu bisa kita menjadi sempurna dan membanggakan, memuaskan semuanya. Ini yang saya harapkan ke depannya kepada kita sekalian, dan utamanya dengan KPU Kabupaten Probolinggo yang sudah melangkah maju dengan Kemenak khususnya, dan tentu dengan yang lain untuk sama-sama menjaga kondusivitas dan juga memaksimalkan demokrasi yang ada di kabupaten khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Itu, Bapak. Terima kasih.
Kami sangat berharap Bapak dari KPU sangat berharap nanti di kemudian hari ada program kelanjutan Ya. dari program kerjasama antara KPU dengan Kemenak. Ini. Mungkin dalam tindak lanjut kegiatan-kegiatan yang ada di sosialisasi atau kegiatan apapun yang di bawah naungan Kementerian Agama, kami juga sangat berharap dan kami siap sama-sama ingin meningkatkan partisipasi di Probolinggo. Mungkin program real yang dalam waktu dekat yang disampaikan Bapak dalam waktu dekat kerjasama antara KPU dengan Kemenak. Dalam waktu dekat antara KPU dan Kemenak nanti hadir kepada madrasah kami ketika pembekalan awal kepada anak-anak yang awal masuk kelas pertama, juga kepada kelas-kelas yang ada di atasnya, sehingga persiapannya sudah mereka pahami dan tentu akan belajar lebih jauh tentang politik juga, sehingga menjadi senang, menjadi suka, yang kemudian membanggakan bagi kita dan menyenangkan sebagai anggota baru ke depannya dalam proses politik yang ada di Indonesia itu. Jadi ke depan dalam waktu dekat, insya Allah bulan Juli pada masa mahasiswa baru kita melakukan itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang di madrasah, pemilihan OSIM juga bisa melibatkan dari saudara kami yang dari KPU juga, memberikan penjelasan dan fasilitasi yang lain juga terkait dengan sarana prasarana, karena dalam proses demokrasi di madrasah itu juga seperti yang dilakukan di KPU, dan itu gambaran realnya itu yang akan mereka ke depan alami. Itu pengenalan sejak dini Pak ya. Pengenalan sejak dini ya. Siapa tahu nanti ketika sudah selesai sekolah, bahkan kuliah, terlibat langsung dalam kepanitiaan sebagai PPS atau PPK, sudah punya pengalaman ketika belajar di madrasah di bangku pendidikan gitu, gitu. Karena memang kan mungkin 2 tahun ke depan akan persiapan lagi. Betul ya, 2 tahun anak-anak kita sudah dipersiapkan juga gitu. Nggak buta pengetahuan itu. Akan sadar akan pentingnya demokrasi. Itu yang terpenting lagi yang kita harapkan Bapak semua. Ya, terima kasih Pak Samsur. Sama-sama Bapak. Terima kasih teman pemilih hadir hari ini telah disampaikan oleh beliau Pak Samsur selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi motivasi teman-teman pemilih Probolinggo, sehingga teman-teman pemilih Probolinggo menggunakan hak pilihnya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara, khususnya di masyarakat Probolinggo. Terima kasih, salam demokrasi.